Halo teman-teman, salam sehat selalu bagi kita semua. Senang kita bisa berjumpa kembali dengan saya Bli Gede Eka. Saya mengucapkan salam kenal bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menonton channel saya. Doa saya teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari video-video saya. Teman-teman, hari ini saya akan kembali sharing tentang asam lambung dan anxiety. Tapi hari ini saya ingin memberikan motivasi kepada teman-teman karena saya mendapat banyak WA, komentar, bagaimana banyak teman-teman yang merasa putus asa karena sakit ini, ya. Dan hari ini saya akan memberikan sebuah tema yaitu badai pasti berlalu. Ya, ini seperti film atau seperti cerita lama ya. Tetapi saya yakin ini pasti terjadi, ya, badai pasti berlalu. Nah, teman-teman, tentu banyak yang merasa putus asa dengan sakit ini. Sudah minum obat, sudah ke dokter, sudah psikiater dan sebagainya, tetapi sampai hari ini banyak yang mengeluh, kok saya belum sembuh Kak ya, Beli ya, jadi kok saya belum sembuh sampai hari ini, apa masalah saya, bagaimana? Nah, pertanyaan-pertanyaan teman-teman ini juga dulu menjadi pertanyaan bagi saya. Saya setelah 1 tahun menderita asam lambung, saya menjadi jenuh, bosan. Sudah banyak obat yang saya minum, sudah banyak dokter yang saya kunjungi, rumah sakit. Ya, seingat saya ada beberapa rumah sakit yang sudah saya datangi, ya, dari rumah sakit daerah, rumah sakit swasta, rumah sakit pusat. Ya, tetapi kenapa asam lambung saya juga tidak kunjung sembuh? Ya, itu juga yang menjadi pertanyaan bagi saya, dan apakah saya bisa sembuh? Ini pertanyaan saya berikutnya ya. Apalagi melihat kondisi saya semakin kurus waktu itu, ya, berat badan saya turun sampai 50 kg dan saya merasa putus asa. Apakah saya bisa keluar dari semua ini? Apakah saya bisa selamat dari kondisi ini? Itu menjadi pertanyaan-pertanyaan saya, teman-teman. Nah, teman-teman, tentu juga banyak di antara teman-teman yang berpikir seperti saya, apalagi yang sudah cukup lama alami asam lambung tetapi tidak kunjung sembuh. Ya, tentu kadang-kadang merasa putus asa dengan keadaan ini. Tetapi hari ini saya mau mengatakan kepada teman-teman, jangan putus asa. Saya sudah melewati semua itu. Saya bisa melewati badai itu. Saya yakin teman-teman juga pasti bisa melewati badai itu. Nah, saya ingin menceritakan bagaimana pengalaman saya dengan asam lambung ini. Semoga ini bisa menolong teman-teman untuk bisa bangkit juga. Ya, saya awal mula kena asam lambung itu tahun 2017, bulan Februari. Saya ingat sekali tanggalnya, saya lupa. Ya, tapi ingat sekali saya Februari waktu itu, ya, saya alami asam lambung dan bolak-balik rumah sakit, sempat opname, ya, dan banyak minum obat, bahkan herbal pun juga banyak, ya, tetapi tidak kunjung sembuh, teman-teman. Ya, bulan demi bulan berlalu, berat badan terus turun 5 kilo, 6 kilo, sampai kurang lebih 50 kiloan berat badan saya turun. Ya, dan saya sangat kurus, ya, dan mulai muncul berbagai macam ketakutan, kekhawatiran dalam pikiran saya. Dan bukan saja masalah kesehatan, teman-teman, ekonomi juga terpuruk. Ya, saya hampir-hampir kehilangan pekerjaan-pekerjaan saya. Penghasilan saya menurun drastis, ya. Bahkan sampai-sampai saya tidak bisa membelikan susu anak, jangankan beli obat, beli susu untuk anak saja sampai-sampai hampir tidak bisa. Bahkan pernah sekali bongkar celengan dan berburu koin di rumah, ya, untuk bisa membelikan anak susu. Ya. Jadi sangat parah keadaan saya waktu itu. Dan saya berpikir, bisakah saya keluar dari kondisi ini? Ya, tapi bersyukur teman-teman, pada akhirnya saya memang bisa keluar. Nah, dalam keadaan terpuruk itu saya sudah tidak bekerja, saya tidak bisa bawa kendaraan karena keliengan saya parah sekali dulu, setiap berdiri mau jatuh. Nah, teman-teman, dalam keadaan terpuruk itu saya semacam ada perasaan ingin bangkit, teman-teman. Ya. Jadi ketika saya dalam keadaan yang sangat terpuruk, karena waktu itu saya hanya tidur, bangun, makan, tidur lagi. Ya, saya pikir dengan itu bisa sembuh, tapi ternyata tidak bisa sembuh, teman-teman.
Akhirnya saya pikir sudah, saya putus asa. Ya kalau mati, matilah waktu itu. Pikiran saya pendek sekali waktu itu. Saya mulai bangkit teman-teman. Saya mulai melangkah seperti yang saya sharing di beberapa video. Saya mulai berjalan, ya walaupun waktu itu goyang, jalan berapa meter saya sudah ngos-ngosan. Saya mulai paksa diri saya harus bangkit, saya harus keluar dari keadaan ini. Ya, saya mulai jalan keluar, saya mulai melangkah, dan pelan-pelan saya bisa meningkatkan. Ya, awalnya hanya 50 meter, kemudian bisa 100 meter, kemudian bisa 200 meter, kemudian sampai akhirnya saya bisa jalan kaki selama sepanjang 1 kilometer dan sebagainya. Dan kemudian saya merasa sudah agak seimbang badan saya mulai ambil kendaraan, saya mulai belajar naik sepeda motor lagi, dekat-dekat, kemudian balik ke rumah, saya bisa, kemudian tambah jauh, dan saya mulai bisa teman-teman. Singkat cerita, karena keadaan ekonomi yang sangat parah, saya tidak tahu kerja apa teman-teman, dan waktu itu seperti yang saya cerita di salah satu video juga, akhirnya saya melamar menjadi seorang Gojek teman-teman. Pikiran saya waktu itu, saya mungkin tidak ambil penumpang, tapi saya bisa ambil GoFood, ya kan, tidak beresiko. Ya, awalnya saya hanya ambil GoFood atau kiriman-kiriman paket yang jarak dekat. Ya, kalau paketnya jauh saya kadang-kadang masih pertimbangkan, tapi kalau dekat-dekat saya bisa. Jadi saya mulai dari situ teman-teman. Saya paksa walaupun waktu itu keadaan saya sangat tidak baik. Keliengan saya masih parah, sakit kepala hebat, badan sakit semua dan sebagainya. Iya. Jadi waktu itu karena keadaan ekonomi yang sangat sulit teman-teman. Saya sudah tidak punya uang lagi. Dan jangankan untuk beli obat, untuk anak saya saja sudah susah saya waktu itu. Akhirnya saya mulai bangkit, ya. Saya jadi Gojek dan pelan-pelan ternyata saya mulai bisa. Awalnya tidak berani ambil penumpang, ya GoRide itu, kemudian saya mulai beranikan diri, saya ambil penumpang, ya pelan-pelan mulai bisa. Dan ternyata teman-teman dengan saya beraktivitas ternyata keadaan saya mulai membaik, ya. Mulai membaik dan membaik. Jadi itu yang langkah-langkah saya lakukan, saya bisa keluar dari badai kehidupan yang berat ini. Ya, dulu saya berpikir tidak bisa keluar, tapi setelah saya mulai melangkah pelan-pelan keluar, dan akhirnya saya bisa keluar. Saya merangkak, teman-teman. Jujur mungkin kalau bisa digambarkan itu, saya merangkak keluar dari situasi sulit ini. Mulai dari hal-hal kecil saya lakukan, sampai kemudian bisa melakukan hal-hal yang lebih besar. Ya, sampai akhirnya bisa bawa kendaraan, saya bisa mengantar paket yang jauh, bisa mengantar penumpang yang jauh, dan saya bisa mulai dapat uang dan hati saya mulai senang, ya bisa membiayai kebutuhan anak dan juga saya bisa mulai beli obat lagi, ya, dan mulai senang saya dan keadaan sudah mulai membaik. Tapi ada satu rahasia lain lagi yang ingin saya ceritakan ke teman-teman, ya selain saya berusaha keluar dari badai kehidupan itu, saya juga melakukan hal yang penting ini, yaitu meminta pertolongan Tuhan. Ya. Saya yakin kalau bukan Tuhan yang tolong saya tidak bisa bangkit teman-teman. Karena keadaan saya yang parah. Ya, keadaan saya yang sulit. Kalau teman-teman lihat di video-video awal saya ada bagikan foto saya yang kurus, kering teman-teman, pucat, layu, seperti nggak ada harapan. Ya. Tetapi bersyukur oleh kemurahan Tuhan, saya bisa bangkit lagi, saya bisa pulih lagi. Jadi, ini yang saya lakukan teman-teman, saya selalu datang pada Tuhan. Saya minta Tuhan tolong saya. Saya putus asa Tuhan, saya tidak tahu bagaimana bisa keluar dari situasi sulit ini. Dan saya mulai berdoa, mulai minta sama Tuhan. Dan seperti yang saya katakan di beberapa video juga, saya membaca kitab-kitab suci, ya saya baca kitab suci, saya baca ayat-ayat, dan saya mendapat banyak kekuatan dari situ. Ya, di mana Tuhan berfirman bahwa jangan takut, aku menyertai engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Ya, banyak sekali ayat-ayat di dalam kitab suci itu yang bisa memotivasi, yang menguatkan. Apalagi zaman dulu, waktu saya sakit itu motivasi untuk asam lambung sangat sedikit teman-teman. Nah sekarang sudah cukup banyak teman-teman lain yang membuat
channel Asam Lambung juga saya yakin tentu sudah mulai banyak motivasi yang diberikan. Tapi waktu awal-awal saya sakit itu tidak ada teman-teman. Apalagi saya nggak punya HP yang canggih ya, kan yang mengandalkan HP istri. Kalau dia sibuk saya nggak sempat ya. Tapi kalau dia ada waktu saya mungkin bisa dapat melihat sekilas-sekilas. Tapi saya lihat belum ada motivasi zaman itu. Ya. Tapi bersyukur Tuhan memberikan saya kekuatan sehingga saya bisa keluar. Nah teman-teman yang saat ini masih dalam keadaan yang terpuruk, masih ada dalam badai kehidupan yang berat ini karena asam lambung dan anxiety, jangan putus asa. Mulai melangkah pelan-pelan teman-teman. Mulai melangkah, jangan berdiam diri. Ayo semangat teman-teman. Teman-teman pasti bisa keluar dari badai kehidupan ini. Dan jangan berjalan sendiri, minta pertolongan Tuhan. Berdoa pada Tuhan. Baca kitab suci teman-teman. Nanti di sana teman-teman akan menemukan motivasi-motivasi seperti yang saya alami. Ya, tetap semangat teman-teman, jangan putus asa, jangan kecewa, ya, jangan sedih. Ya, walaupun memang sakit ini membuat kita pasti bersedih hati, tapi yakinlah teman-teman bahwa sakit ini bukan sakit berbahaya. Itu yang pertama teman-teman perlu ingat. Sakit ini bukan penyakit berbahaya. Ya, teman-teman pasti bisa sembuh dari sakit ini. Dan walaupun sensasi-sensasinya luar biasa, tetapi sekali lagi saya katakan sakit ini tidak berbahaya. Ya, teman-teman pasti bisa sembuh dari sakit ini. Ya, buktinya saya sendiri yang dulu mengalami keadaan yang sangat terpuruk karena sakit ini sekarang sudah pulih. Berat badan saya sudah naik, ya, sekarang sudah normal lagi berat badan saya, dan saya merasa sehat, ya, dan tidak seperti dulu, ya. Bahkan anxiety sudah hilang 100%. Kalau dulu sedikit-sedikit cemas, takut, khawatir itu saja. Tapi sekarang saya sudah bisa menikmati hidup seperti sebelum sakit. Ya teman-teman, tadi masalah ekonomi saya terpuruk sekali awalnya, tetapi kemudian pelan-pelan bisa naik. Bahkan setelah saya bisa beraktivitas, ternyata muncul tawaran-tawaran teman-teman. Ada tawaran mengajar, tawaran ini itu. Sehingga kemudian akhirnya saya berhenti dari Gojek karena sekarang ya sudah mengajar, dan juga tentu ada pekerjaan-pekerjaan lain yang saya sudah dapatkan. Dan puji syukur ekonomi sudah mulai membaik, keadaan juga sudah membaik, dan sekarang ya saya boleh tersenyum dengan lebar ya karena Tuhan yang tolong saya dan saya bisa bangkit. Saya percaya teman-teman yang hari ini mungkin sedang merasa sedih, berat dengan sakit ini, suatu saat teman-teman pasti bisa tersenyum seperti saya. Karena itu jangan putus asa teman-teman. Ayo semangat. Saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga pasti bisa sembuh. Saya bisa pulih, saya percaya teman-teman juga pasti bisa pulih. Ya, saya bisa bangkit, teman-teman pasti bisa bangkit. Saya bisa keluar dari badai hidup ini. Saya yakin teman-teman juga pasti bisa keluar dari badai hidup ini. Karena itu jangan kecewa, jangan putus asa. Oke teman-teman. Mungkin ini sharing saya hari ini, semoga bermanfaat. Video ini bisa menolong teman-teman, menguatkan teman-teman. Ingat, badai pasti berlalu, ya. Sehabis hujan pasti ada pelangi yang indah. Di balik kesusahan teman-teman, saya percaya ada hikmah yang luar biasa, seperti yang saya alami. Saya melihat banyak sekali hikmah di balik sakit ini. Ya, saya sudah cerita di beberapa video. Dan semoga teman-teman juga bisa melihat hikmah di balik badai hidup ini, sehingga nanti teman-teman bisa tersenyum, bahkan teman-teman bisa berbagi ke orang lain, bisa menolong orang lain, menguatkan yang lain. Ya, oke teman-teman, sekali lagi jangan putus asa, ayo semangat. Saya bisa sembuh, teman-teman juga pasti bisa sembuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya, salam sehat selalu bagi kita semua, doa saya teman-teman bisa lekas sembuh.